مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Pembina Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Ibu Hajah Ummul Kulsum SAG MPDI, segenap ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban yang kami cintai. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua masih bisa menemui bulan Ramadan di tahun 2026 ini. Semoga kita semua, keluarga kita, bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita dan keluarga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kultum dengan tema puasa madrasah keikhlasan hati. Pernahkah kita menyadari bahwa puasa adalah ibadah yang paling rahasia? Jika seseorang sholat, kita bisa melihat gerakannya. Jika seseorang sedang berzakat, ada yang menjadi penerimanya. Namun jika seseorang berpuasa, tidak ada yang benar-benar tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja seseorang masuk kamar, minum segelas air untuk menghilangkan dahaganya. Setelah keluar dari kamar, dia masih bersikap seolah-olah dia masih menahan lapar, menahan dahaga, menahan kehausan, dan seolah-olah masih kelihatan lemah. Tidak ada manusia yang mengetahuinya kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengapa puasa disebut sebagai madrasah keikhlasan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu amal ibni adama lahu illa siyami fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa Allah begitu mengistimewakan puasa? Karena puasa melatih hati untuk merasa diawasi oleh Allah, muraqabah, bukan diawasi oleh manusia. Jadi seakan-akan setiap gerakan kita itu Allah selalu melihat kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada 3 cara agar puasa kita bisa melatih keikhlasan. Yang pertama, melepaskan ketergantungan pada pujian. Saat puasa, kita tetap menahan lapar meski sedang sendirian. Kita belajar bahwa ridha Allah itu jauh lebih berharga daripada pengakuan manusia.
tidak sedikit-sedikit update status rapar guys, jam segini udah jam 12 guys, lagi haus-hausnya. Nggak usah dipamerkan itu. Kenapa? Kita tidak butuh pengakuan dari manusia. Yang kita butuhkan adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jika kita bisa jujur saat tidak ada yang melihat, maka seharusnya kita di luar bulan Ramadan bisa ikhlas dalam melakukan amal apapun. Jadi kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah kita untuk bersikap ikhlas, tidak mengharapkan pujian dari sesama manusia. Yang kedua, menjaga niat dari penyakit riya. Maksudnya melatih kita untuk tidak baperan, lepas dari pujian, ya. Jangan kita sedikit-sedikit posting di medsos kita agar agar kita dipuji oleh orang lain. Hilangkan niat itu. Kita gunakan bulan Ramadan ini sebagai tempat, sebagai ladang untuk benar-benar beribadah kepada Allah tanpa ada pamrih, tanpa ada riya di dalamnya. Puasa memaksa kita untuk fokus pada isi, bukan bungkus. Capeknya fisik kita saat berpuasa tidak perlu dipamerkan. Keikhlasan tumbuh saat kita sadar bahwa hanya Allah satu-satunya penonton yang kita butuhkan. Bisakah itu terjadi pada diri kita? Ayo, kita belajar bersama-sama untuk hanya mengharapkan yang menjadi penonton ibadah kita hanyalah Allah semata, bukan manusia. Cara yang ketiga yakni melatih pengorbanan. Ikhlas melepaskan yang kita sukai. Ikhlas adalah memurnikan. Kita memurnikan cinta kita, memberikan yang terbaik hanya untuk Allah. Saat puasa, kita mengorbankan keinginan dasar kita, makan dan minum, demi menaati perintahnya. Ini adalah latihan agar di luar bulan Ramadan kita mudah mengorbankan ego kita, harta kita, bahkan waktu kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jadikan Ramadan tahun ini bukan hanya sekedar ritual menahan lapar dan dahaga, tapi kita jadikan sebagai detox untuk memberningkan hati, buang racun riya atau pamer yang ada dalam diri kita, dan ayo kita suntikkan nutrisi ikhlas pada diri kita. Jika hati sudah ikhlas, maka ibadah akan terasa ringan dan setiap lelah insya Allah akan menjadi lillah. Semoga Allah menerima puasa kita dan mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang mukhlisin, yakni orang-orang yang ikhlas dalam setiap tingkah kita, dalam setiap perbuatan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.